Kita sapa-sapa dulu. Vandit Runners kita wave. Pak Pres kita wave semua. Oke. Kita wave semua. Iya, iya Pin. Oke. Waduh, ramai banget. Ramai banget. Oke, kita sekarang akan mau ngobrol sama Fandi. Oke, selamat malam semua. Selamat datang Halo. di IPA Valley Live dengan tema sayangan. Ya, IPA Valley itu adalah himpunan profesi pengusaha Vanlit. Ya, jadi dulu dibentuk sama ya Mas Raymond, terus ada juga Mas Ferry yang saya tahu ya, dan dikepalai oleh seorang yang sangat wibawanya luar biasa bernama Mas Iwan. Ada juga yang manggil Yakob, Mas Yakob. Ada juga manggil Falcon. Oke, kali ini di episode sayangan. Sayangan tuh suatu tempat ya di Muntilan. Itu tempat kita semua sekolah ya di SMA Pandit. Nah, itu sayangan tuh kayak pusat kulinernya. Nah, di situ banyak orang yang sayang-sayangan juga di situ. Ya. Jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan adik kelas kita, namanya Gerardus Pandi. Gerardus Pandi itu angkatan 29 ya, kelas 2. Suara jelas nggak Pandi? Say hello dulu dong Pandi. Jelas, Mas. Jelas ya, oke. Nah, Ya. kita nggak cuma ngobrol-ngobrol nih. Ini kita juga mau kasih hadiah giveaway. Giveaway-nya apa aja? Ada satu kaos yang dipakai sama si Fandi. Seize the Day. Nih. Ya. Oh, Seize the Day. Ya, itu kaos dari Gepek angkatan 6. Seize the Day itu maknanya dalam banget tuh. Seize the Day itu carpe diem. Artinya raihlah kesempatan. Selagi ada bisa, raihlah kesempatan. Ya, jadi maknanya itu dalam banget. Itu ada 4 kaos, nanti kita kasih aja udah. Ya, kita orang yang murah hati sih, ya kan. Terus ada yang bisa nebak ternyata ya. Ada yang bisa nebak ya Fandi ya. Siapa fotonya kan Iya, kasih ternyata foto. ada. Siapa tuh Fandi? Foto lama kita padahal ya, Mas. Iya, iya. Gue hampir ditebak tuh gak. Jadi gue dipikirnya Latu. Ada temen namanya Latu. Jadi ada yang bilang katanya gue gabungan sama Wibi dan Latu. Jadi Watu. Coba gue pikir batu kali apa gimana Watu. Ya. Jadi kenalan dulu ya. Nama saya Wibi. Saya dari angkatan 6. Hari ini saya akan ngobrol dengan Fandi dari angkatan 29. Saya dipercaya sama Pak Pres untuk jadi host yang pertama kali dalam hidup dan IG Live yang kedua. Dua kalinya. Oke. Tadi giveaway-nya kaos tuh ya. Ada lagi Fandi, gua kasih ya. Kita akan kasih tumbler Starbucks. Starbucks ya. Tumbler Starbucks. Mantap. Starbucks yang benar, bukan Starling. Jadi kalau di Jakarta tuh ada yang namanya Starling. Jadi dia Starbucks keliling. Dia kayak digejot pakai sepeda gitu. Nah, ini Starbucks beneran dari London ya. Dibawa langsung dari London. Terus kita juga akan ada voucher MAP. Voucher. Apa gue kasih Fandi aja? Nih, ini bisa boleh. di mana-mana. Ya, ntar ya lihat ya. Ya. Terus kita juga ada buku. Nah, ini buku dari seorang orang luar biasa namanya Bowo ya, Selling Without Selling. Tuh, jualan tanpa jualan ya. Oke, kita sekarang mau ngobrol sama anak Vanlit ya. Udah makan belum, Van? Udah. Siap. Udah ya. Oke. Terus coba Fandi kenalin diri sendiri ya ke teman-teman. Oke.
Selamat malam semuanya. Saya Gerardus Fandi. Nama lengkapnya, kalau kemarin pada nebak-nebak, nama lengkapnya itu Gerardus Fandi Gunawarman Putra Almaisya. Aku dari angkatan 29, asalnya dari Yogyakarta. Oke. Dari Jogja ya, gue kasih wave dulu nih yang baru-baru masuk. Ternyata dia banyak bisa wave-wave gini nih tuh. Tuh gua sih. Oke, dari Jogja ya, Fandi. Jogja mana, Van? Jogjanya Bantul, Mas. Oh, berarti bisa bahasa Jawa ya? Bisa? Bisa dong. Berarti di GLF kali ini kita gunakan bahasa Indonesia aja. Ya, jadi Oke, supaya semuanya mengerti. ya sebenarnya aku ya iso Jawa, tapi kok kepencet malah fotonya Pipin. Oke. Oke, Andi, kita ngobrol Fandi di sana berarti PJJ ya, PJJ-nya PJJ online ya. Iya, kita PJJ. Ya. Jam berapa deh? Jam berapa? Mulai jam setengah 8 kita berdoa bareng dulu, baru jam 8 mulai kelas sampai jam 1. Iya, ya. Oke, sampai jam 1 doang ya belajarnya. Dari kapan tuh berarti? Ya. Dari mulai ini bulan Maret. Bulan Maret ya. Oke. Bulan Maret sampai sekarang berarti dari pandemi ya. Semoga kita semua sehat semua ya. Fandi sehat-sehat terus ya. Amin, amin. Ya, oke. Fandi, kita ntar mau ngobrolin tentang uang yang kayak mantan ya. Gue tahu emang ini bahasan mungkin berat ya buat anak SMA karena dapat uang saku. Tapi nggak apa-apa lah, kita namanya sharing-sharing ya. Kita nggak pernah tahu apa itu berguna apa enggak. Nah, Fandi hobinya apa, Van? Hobi kalau di masa sekarang ini sih, ya stalking di media sosial sama berniaga. Stalking? Stalking siapa? Stalking, ya siapa aja. Oh, Putar-putar sosial media sama berniaga sih. Masih sosial media apa aja? Kayak Instagram, Twitter, TikTok itu, kadang. TikTok. Lo bisa TikTok juga. Gue ada TikTok sih sebenarnya. Gue pernah buat TikTok sekali doang seumur hidup, ya. Mungkin kalau ada yang teman-teman mau lihat, tapi gue rasa nggak usah sih. Itu sih kacau sih. Lo ada TikTok gak? Ada ya buat nonton aja sih, Mas. Oh, bisa dansa dong? Enggak. Bisa. Oh, nggak bikin video? Enggak juga. Hah? Nggak bikin video, cuma buat nonton aja. Lo pasti bisa lo. Pasti bisa. Gue dari gaya-gaya lo kayak bisa dansa lah pastilah. Nggak kayak gini-gini gitu. Nggak ada. Nggak bisa kayak gitu. Dansa lo. Jadi cuma lihat aja udah. Oke. Terus, selain orang stalking ya, gue agak serem sih. Hobi stalking ya. Kayak stalking tuh kan kadang juga kalau dipakai cewek tuh bisa sobek tuh galuh. Jadi kadang ada orang yang tuh cewek tuh perlu stalking. Cuma kadang bisa robek juga kalau. Iya itu stalking itu Mas, bukan stalking. Oke, stalking ya. Ya mirip-mirip ya. Oke, anyway, berniaga tuh apa maksudnya? Berniaga. Ya berjualan sedini mungkin lah. Coba terjun ke dunia bisnis. Gila. Ini luar biasa. SMA gue mana pikirin jualan. Ini hobi jualan. Bayangin. Niaga. Jualan apaan, Fandi? Sekarang sih lagi seneng sekalian bantu orang juga di panel sosial media, Mas. Panel sosial media? Gue taunya panel tuh kain tuh. Kalau mau buat baju, kain panel. Ya, panel sosial media apa? Panel itu ya. Iya. Panel apaan sosial media itu ini Mas, kayak kita bisa bantu orang buat ngebus istilahnya ngebus sosial media mereka juga, kayak nambah followers, like gitu. Oh. Nah, gini nih. Jadi misalnya followers gue yang sekarang ada 60, itu bisa lo tambahin gitu. Jadi bisa. banyak gitu. Bisa. Bisa. Sampai berapa?
Tergantung permintaan. Oh, enggak itu followernya beneran nggak apa? Maksudnya makhluk jadi-jadian? Apa tau-tau nggak ada yang komen nama gue apa? Cuma apa robot-robot aja Ada gitu? yang ada juga yang buat ini, yang buat cuman kelihatan biar banyak. Ada juga yang aktif, ada yang akun bener-bener akun Indonesia, ada juga yang akun global gitu sih Mas. Ada ya? Dapat duit loh kayak gitu tuh jualan. Ada. Ada Iya, ya? pasti. Oh ya? Wah ini jadi misalnya nih ya temanku ada yang jualan arum batik tuh kan jualan batik. Bisa dibantu tuh ya kayak gitu followernya jadi banyak gitu ya. Jadi Bisa, sampai bisa. siapa tahu ada orang Rusia kan ya di sono dia mau suka sama batik ya kan bisa kan dibeli ya. Oh jadi lu bisa bantu gitu. Bisa. Baru tahu nih bisnis kayak gini nih ya. Nah misalnya dari kamu udah mulai dari kapan nih? Nih jualan apa panel media sosial. Kalau mulai ini sejak Februari, cuman baru rame sih, maksudnya baru ini ya, baru beneran agak serius sih 3-4 bulan yang lalu lah. Hmm. Nah 3 sampai 4 bulan lalu tuh kamu udah berapa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu. Udah berapa Van? Langsung 3 sampai 4 bulan lalu. sebut nominal ini. Iya, ya boleh. Kalau nggak keberatan juga nggak apa-apa. Ya, cuma lumayan kan ya. Ya, lumayan sih. Paling nggak bisa beli kuota sendiri, nggak minta orang tua. Tuh, dengerin tuh yang lain. Ya, maksudnya jangan cuma ngerepotin orang tua nih kayak Fandi bisa nyari duit ya. Gue juga dulu sih pas SMA sih ngerepotin orang tua sih. Ya, maksudnya minta-minta aja gitu. Emang kuota butuh buat apa? Aduh, ada teman gue banyak banget. Buat ini, PJJ, online, sekolah Oh ya? online. Oh, oh, butuh kuota ya. Kuota harian juga gitu, enggak? Iya, Hmm. kan Ya, ya. lumayan juga pengeluarannya. Ini bagus banget nih. Maksud gua lu SMA tapi udah bisa mikir. Gua tau lah waktu di asrama dulu ya. Nggak kepikiran kita kayaknya mikirin nyuci baju sendiri sama jadwal eh apa ya jadwal opera kadang bersih-bersih aja gue udah pusing. Ini lu masih bisa sampai jualan gitu. Dan bagusnya lagi Fandi, ini kan asal lu tahu ya, ini sekarang lagi krisis ya. Itu krisis yang nggak pernah kita alami sampai mungkin terakhir 100 tahun lalu gitu. Ya, jadi ini nggak ada orang yang masih hidup yang mengalami krisis ini. Tetapi, Panji, gue sih bangga sih sama lu dan untung aja, beruntung ya. Lu bisa menciptakan apa kesempatan dalam krisis. Ya, jadi ada old saying bilang ya, kalau ada topan nih, ya orang-orang tuh pada bangun wall yang tinggi. Ya biar nggak kena kan. Ya, tetapi Fandi di sini bukannya bangun tembok yang tinggi, tapi membangun kincir angin. Ya, itu artinya. Jadi artinya lu malah buat kincir, malah lu mungkin bisa buat pembangkit ya kan. Topan kan bikin kacau ya. Jadi maksud gua salut banget sama Fandi ya. Gua beruntung nih bisa ngobrol sama Fandi ya. Semoga bisa terus ini ya. Nah, semoga bisa lanjut lah. Ini kalau ada yang mau tanya-tanya masuk di Q&A. Ini dari tadi belum nanya nih ke Mas Wibi. Kalau Mas Wibi hobinya apa Mas? Hobi atau ya pekerjaan juga? Oh iya, aku sekarang kerjanya di bank di salah satu institusi perbankan. Udah lebih dari 10 tahun. Kalau hobinya sih beda-beda ya. Dulu sih zaman SMA hobinya basket. Ya, suka main basket. Suka banget sampai jam 12 malam main basket, jam 12 siang main basket gitu. Kalau sekarang hobinya lari. Ya, gue mau jadi pelari sekarang. Serius banget gue udah. Gue kayaknya merasa terpanggil menjadi pelari. Jadi kalau udah lari gitu kayaknya uh, in the zone. Bahasa Jawanya tuh susah ya. Jadi kayak ketagihan gitu. Enak aja. Terus gue suka game juga. Gue suka PC games. Gue suka nge-game. PS. Ya anak-anak muda zaman sekarang lah hobi-hobi gitu. Tapi gue belum sepeda nih. Gue lagi disetanin buat naik sepeda.
kayak om-om biasa itu, om-om sama tante-tante pada naik sepeda nih, gue lagi disetanin, tapi gue masih kuat, gue lari aja dulu, ya, gitu. Hmm. Ah, kerja Makanya di, ya, kita ngobrolin tentang uang ini karena oh, ternyata iya ya iya, dari suhunya. enggak, bukan, enggak ada suhu sih, enggak ada suhu-suhuan. Ya, memang Fandi, sekarang berarti kalau lagi pandemi gini, uang saku utuh dong, Van. Kamu dapat uang saku nggak? Uang saku sih enggak, pasti enggak dapet sih. Oh, nggak dapet ya? Tapi kan Oh, ya karena di rumah jadi ya enggak ini. Tapi ya, ini ya. juga sih, tetap sih pengeluaran tetap ada. Oh ya, kan di rumah nih, Iya, tetap ada. Tapi dikasih uang saku nggak, Mama? Kalau di rumah gini nggak? enggak, enggak. Oh, nggak. Kalau pas kemarin di asrama dikasih ya? Ya, Oke. Dikasih, terus kamu dikasihnya gimana? Mingguan, cash, bulanan, bulanan, bulanan bulanan ya? sih. Cash. Enggak, ditransfer Oh, ke transfer rekening. ya? Oh, berarti kamu dikasih ATM gitu buat ngambil. Iya. Terus ngambilnya gimana? Ngambilnya Ngambilnya sekarang ini Mas di depan sekolah ada ATM. depan sekolah ada ATM. Di depan sekolah. Ya ada ATM ATM sekarang. apaan? ATM apa? Mandiri. Mandiri. Wah, hebat banget ya. Udah ada. Oh, mandiri. Oke. Terus kamu kalau ngambil tiap habis apa gimana? Ambil duitnya. Biasanya sih waktu kalau mau belanja sih. Kayak beli kebutuhan-kebutuhan asrama gitu. Hmm. Oke. Terus eh, itu kamu seringnya nih, misalnya dikasih let's say 100 ya, kita ambil angka 100 lah ya. Bisa 100% lah ya. Nggak enak lah kalau misalnya sebut itu angka. Kamu masih bisa nyimpen nggak sebulan? Masih ada Nah sisa. itu juga suatu tantangan sih kalau buat sisa-sisa kayak gitu. Tapi kadang bisa nyisihin, kadang juga cukup buat sebulan. Isinya bisa berapa? Bisa mungkin sekitar 20% sih. Wih, bagus tuh. Udah bagus. Bisa 20%. Ya. Ya, harusnya bisa lebih kalau masih single. Ya, masih itu. Nah, ini maksud gua gini loh, Van. Kenapa gue bilang bagus? Karena nggak semua orang tuh punya bisa nyimpen. Ya. Kan kamu uang saku aja bisa nyimpan. Kamu bisa manage dengan baik. Manage uang saku dengan baik. Gue yakin sih kalau misalnya lo udah kerja, bisnis apapun itu, pasti lo masih tetap bisa nyimpan. Nah, ini orang-orang yang kayak gini nih yang bakal apa namanya disenengin sama cewek-cewek ya, bisa nyimpen duit. Kayaknya santai aja biasa gitu, duitnya banyak gitu. Oke, terus kalau kamu biasanya eh, di Fahri tuh diajarin ngelola keuangan nggak sih? Kalau sekarang Iya, karena kita ngelolanya. nggak ini ya, nggak sewaktu-waktu bisa ngambil uang atau ya nggak bisa waktu-waktu ngambil uang sih. Ada waktu tertentu dan kan harus laporan juga. Misalnya ngambil Hmm. ya harus pinjam kartu ATM-nya ke bruder kan. Nah, kartu ATM-nya disimpan sama Bruder. Iya, jadi bruder juga tahu kita ngambil berapa, kebutuhannya untuk apa. Nah, kalau ada anak sekolahnya misalnya 300, dia nyimpenin 300 kartu ATM gitu ya? Satu-satu gitu. Iya, kadang juga nggak ada yang nggak pakai ATM mas, langsung uang cash gitu di Oh, bruder. oke, oke, oke. Terus kalau kalau eh, ibu, ibu sama bapak masih kerja? Kerja ya? Kerja, Ah, kerja di ibu di mana? rumah sih. Oh, oke. Ya, WFH semua emang kerja dari rumah. Eh, kalau ibu pernah ngajarin nggak sih? Kayak ngelola duit gitu. Langsung ke penerapan sih mas. Jadi Hmm, karena ibu tahu pengeluaran berapa, kebutuhannya anak sama berapa ya dikasihnya sesuai kebutuhan. ya, jadi udah bisa nebak lah ya. Ya, anak gua paling butuhnya makan snack doang gitu kan ya, ngasihnya
nggak butuh lah. Misalnya kamu Iya. beli kaos gitu, nggak butuh kali ya. Mungkin dia nggak kasih lebih-lebih. Kamu kamu consider dirimu boros gak sih? Boros tuh kayak gimana ya? Kayak lagi Kalau serba. ini ya Mas, Hmm. semenjak pandemi ini di rumah lebih ini sih, lebih banyak pengeluarannya justru daripada di asrama. Oh ya? Oh, Iya, apa yang membedakan? karena kan kalau di asrama kita kayaknya megang duit nggak megang duit ya sama aja sih. Ya, ya. Kalau dari, Sama-sama dapat makan, sama-sama bisa tidur, sama-sama ya sama aja tuh bisa hidup gitu. ya, ya, Kalau di rumah ya, kan kadang godaannya juga lumayan. ya. Godani di rumah ngapain? Tangga sebelah. Ya enggak juga sih, kayak jajan-jajan atau pas lihat apa di Instagram, lihat barang atau di online shop kan pengen juga kadang. Instagram tuh banyak setannya gue tahu. Ada aja orang posting-posting, apalagi di feed-feed gitu. Kalau gue lagi ngeliatin uh, sepatu lari nih, langsung diposting sepatu lari. Ya, gue lagi liat baju lari, posting baju lari. Gue ngeliat cewek dikit, diposting cewek mulu. Ada ibu-ibu lah. Aneh-aneh, gue juga bingung sama gitu. Apa kayak gituan. Tapi emang banyak setannya. Ya, gue Kalau sih nggak. ini Mas Vivi gimana Pengeluaran semasa pandemi pandemi ini? yang bedain nama dulu ya. Ya kalau sekarang kalau di Jakarta tuh kan karena kita kan orang Bekasi ya. Jadi Bekasi tuh kalau Jogja tuh mananya ya? Jogja kota sama Sleman kali ya. Jadi 30 kilo lah, Hmm. 30-40 kilo. Nah itu kita transport bang itu. Ya, transport itu kita paling berkurang karena ada WFH. Udah gitu, di sini kan PSBB tuh ya. PSBB maksudnya mallnya tuh pada tutup. Mall tutup tuh kan jadi setannya juga pada tutup. Soalnya kalau gue jalan di mall, itu tuh impulsifnya tuh tinggi gitu. Lihat aja barang gitu kayak pengen beli. Ada yang makanan rame ngantri, gue kayak pengen masuk. Nah sekarang tuh enggak. Jadi terus terang ini jauh berkurang. Jadi pengeluaran kita sih jauh berkurang. Bertambah di mana ya? Paling nggak ada sih, cuma ya jadi Netflix gitu kan, nonton jadi gue buat 2 account terus HBO gitu doang sama game paling beli game ya lagi tapi nggak terlalu yang gimana gitu. Emang nah eh, kamu kalau aku kasih satu tips ya biar bisa itu yang paling mudah, yang paling mudah kamu kalau misalnya nanti udah kerja, nah gue tuh sukanya gini, kalau gue dulu ya waktu SMA ya Mandi, kenapa gue bilang lo sekarang beruntung karena kita tuh udah punya wadah Cipapali. Dulu waktu SMA gue tuh kayak orang bingung tuh gak, orang pada apalagi pas pilih kuliah, orang pada milih kuliah pada akuntansi semua ikutan, gue ikut PBI uh, rame-rame, jadi padahal nggak tahu mau kerja apa. Nah kamu ini beruntungnya kenapa, jadi di Papali nanti kalau misalnya mas saya pengen kuliah misalnya apa gitu ya, kamu mau kuliah apa sih misalnya Pengennya kira-kira. sih ini sih hubungan internasional kalau enggak pariwisata. Nah, udah hubungan internasional atau pariwisata. Pariwisata paling kehit sekarang sih bisnisnya. Sekitar 95% jatuh. Nah, hubungan internasional nih nggak ada mungkin kehit karena kita butuh hubungan. Ya, hubungan tuh penting banget. Hubungan dekat, nasional, internasional. Misalnya kamu internasional, hubungan internasional. Kita ada temen nih. Mas gimana sih kalau di hubungan internasional ntar kerjain jadi apa? Itu bisa dibantu. Mereka pasti akan seneng. Ya, itu gunanya. Jadi lu tuh nggak bingung habis itu. Nanti mau kerja mau apa, kita jadi kayak akan mentor ya. Mentor tau kan? Mentor tuh Iya. ya, mentor tuh bedanya sama teacher. Teacher mungkin kan atau trainer itu kan kayak Sarah. Kalau mentor tuh kayak terus-terusan. Terus-terusan lu bisa terus-terusan. Jadi yang nggak formal ngomong nggak formal juga apa-apa.
Mas, gue adalah naksir cewek nih. Misalnya lu mau tanya gue besok, menurut lu gimana? Gue bilang, sikat aja kan. Gitu misalnya. Atau jangan, pelan-pelan. Bisa aja ngobrol-ngobrol kayak gitu. Mau pariwisata, mau di mana, bisa juga. Ya, ngobrol. Nah, itu gunanya. Jadi lu beruntung sebenarnya bisa diundang di sini, Fandi. Jadi nggak harus ngomongin ke teman-teman kelas 2, kelas 3. Kalau IPA Fahli itu ada untuk kalian. Ya kayak gua gini, banyak lagi, kita ada ribuan di sono. Lo mau cari ahli apa aja ada, tapi belum ada yang mau jadi astronot gak? Astronot. Lo ada yang kenal nggak? Misalnya teman-teman ada yang menjadi astronot. Nah, untung soalnya kita nggak ada yang menjadi astronot. Jadi kalau bilang, Mas, aku menjadi astronot, iya susah gue nyarinya. Ya, nggak ada di IPA Fahli setahu gue. Uh, Coba lu mau tanya apa lagi sama gue? Oke, yang pertama ya lo harus save duitnya. Kalau berhenti sih, buset nih rame banget ini. Eh, ada yang mau tanya nih, kita lihat ada yang bertanya. Devani cita-citanya pengen jadi apa? Tuh cita-citanya ditanyain tuh, udah kayak pertanyaan anak SD aja, cita-cita pengen jadi apa? Wah, ini cita-cita berubah-berubah sih, Mas. Dulu waktu pertama, waktu masih TK, pengennya jadi tentara. Terus mulai SD kayaknya, SD, senang pelajaran IPA, pengen jadi dokter. Oke. Terus sekarang mulai SMP itu pengen jadi pramugara. Nah, Oke. sekarang tambah bingung lagi. Bingung mau ini sih. Gak usah bingung. Gak usah bingung. Pokoknya apapun yang kamu lakukan ya, Andi, yang penting kamu percaya ya. Jadi kamu lakukan itu baik ya. Fokus pasti bisa. Mau jadi pramugara, nanti mau pindah, kamu masih muda, gak usah bingung. Ngobrol apa, coba aja semuanya. Ya. Jadi belum tahu ya mau jadi apa. Nggak apa-apa, tapi kayaknya tadi mau ke HI apa itu. Tapi kalau lihat gaya kamu nih, kamu jadi sales tuh bagus juga loh. Kalau saya sih, saya udah di sales kan sekitar 10 tahunan, ambil kamu sih cepet ini. Pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaan banyak banget. Fandi bikin catatan keuangan nggak? Itu seberapa penting menurut Fandi? Serius banget pertanyaan nih, orangnya serius banget. Colin Carolinaria. Kalau catatan keuangan, kayaknya ini sih, karena cowok ya, males sih bikin catatan keuangan. Tapi aku kayak tahu sih uangnya itu perginya kemana gitu. Itu udah bagus banget, Fandi. Yang lain itu gua rasa ya 80% orang nggak tahu duitnya pergi kemana. Kamu udah bisa tahu duitnya pergi kemana, itu adalah paling penting. Ya, kenapa? Karena dengan itu kamu sadar, oh kira-kira gue bisa save berapa gitu loh. Duitnya pergi kemana, itu udah bagus banget. Gue sebenarnya nggak usah ngajarin ya, Fandi. Cuma ya itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama sih, Fandi. Tahu duitnya kemana, posisimu di mana. Fandi muter-muter, oh ada. Oke. Oke. Nih, Fandi. Pernah kehabisan uang saku gak? Odoy, Mas. Pernah Mas kehabisan Odoy. uang saku. Gak pernah nih. Pernah sih, pernah. Oh, pernah? Oh, Pernah. Tapi ya itu, karena di itu. asrama jadi nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu Ya, ini banget ya. Karena tetap dapat bisa makan, tetap bisa. Yang penting nggak bisa makan. oke. Ini nih. Ini banyak banget pertanyaan, mau pilih-pilih ya. Gimana cara kerjanya panel sosial media? Dari mana dapat followers untuk dikasih ke customer? Ini pertanyaan bagus. Gua aja baru dengar itu yang namanya panel media. Apa? Apa panel sosial media? Coba jawab, Fandi. Oke, kalau panel Keluar sosial nggak sih di situ? media, itu kita ini sih. Yang ini ya, mungkin sederhananya aja ya. Yang mudah dipahami semua kalangan.
Eh, Wah, gue suka banget kita gaya lo nih yang mudah dipahami orang tua maksudnya. Oke, terus Andi nggak apa-apa. istilahnya Oke, gini aja sih, gue kayak kita berasa fosil banget tuh gak lo. Udah. kalau di sini kan aku berarti sebagai di jasanya ya, jasa buat bantu orang untuk nge-boost di akun sosial media kayak gitu. Nah, kalau dari dapat followersnya dari mana itu Hmm. kita pakai sistem, jadi dari suatu web, tentunya juga ya rahasia. Kalau misalnya dibongkar ya nggak perlu beli di saya, gitu sih. Lewat web, kemudian Magician never reveals his secret. tapi aman karena cuman perlu istilahnya misalnya Instagram ya kita perlu username aja tanpa password. Hmm. Aman ya. Jadi pokoknya Aman. tahu-tahu follower gua bisa berapa? Gua bisa 2.000 nggak tiba-tiba? 2.000 followers bisa nggak? Kalau tiba-tiba langsung ya nggak bisa, tapi tetap bertahap sih. Ada jangka waktunya juga untuk masuknya. Karena kita akan mengikuti dari algoritma Instagram ya, supaya Hmm. tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Algoritma ya guys, ya. Ini bahasanya udah mulai agak tinggi. Mungkin orang-orang yang udah agak tua-tua gitu ya, udah fosil dinosaurus kayaknya nggak bakal ngerti yang ngomongin Fandi. Tapi intinya bayar Fandi aja lah. Ya, gue mau iklanin. Fandi apa namanya? Gerardus Gerardus Fandi. Fandi 151. Nah, ini maksudnya buat Instagram tuh yang jelas ngomongnya kayak begini, Gerardus Fandi. Ada tuh ya akun namanya Webers 03. Masya Allah, apaan itu? Webers. Nah, jelas gitu akunnya. Oke. Coba kita pertanyaan apa lagi ya? Kak Wibi, Kak Wibi kuliahnya ekonomi ya, kok kerja di bank? Enggak, masih Udis. Gua PBI. Pendidikan bahasa Inggris kerjanya di bank. Panjang ceritanya. Ini WhatsAppan aja nanti kalau ada yang mau tahu ceritanya. Panjang banget. Uh, Menurut Mas Wibi dan Fandi, bagaimana efektivitas PP nomor 1 tahun 2020 dalam mengatasi pandemi? Pertanyaan nggak ada yang lebih apa ya, lebih berkualitas gitu pertanyaannya. Susah banget ya. Pertanyaan. Ini kita, aduh, menurut lo gimana Fandi? Udah jawab aja deh. Tanya, ada yang nanya. Tanya PP pandemi. Apa ya? Terserah aja lah ini juga bikin aus tuh gak pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Apa coba tuh? Efektivitas nggak efektif menurut gua. Itu aja. Uh, Kak Fandi, ini ada Martias Tiadi. Kak Fandi, kenapa dulu milih SMA VL? Kenapa nggak SMA Bangun di Luhur? Kenapa milih Jakarta. Vanlit? Dulu awal itu aku nemenin temenku cowok di salah satu sekolah swasta juga di Jogja tapi. Nah, tapi temanku nggak keterima dan malah aku yang keterima. Itu sering banget kejadian Gitu. Fandi. Benar. Benar. Jadi Nah, sering banget. tapi akhirnya aku nggak ambil padahal kayak ya seneng ya kan berdua seneng. Tapi nggak keterima temanku satu. Akhirnya aku daftar di Vanlit. Sebenarnya awalnya juga kayak nggak terlalu pengen juga. Tapi ini sih, karena kan kebetulan aku punya mas juga di angkatan 26. Nah, dia juga ini sih, coba dulu daftar, siapa tahu kan. Kalau misalnya nggak suka ya nggak apa-apa, coba daftar aja, ikutin gimana sih PPDB-nya, penerimaannya kayak gimana. Kemudian waktu tes malah justru seneng ya, malah merasa ini sih, dapat hidayah. Oh, hidayah. Kayak malah seneng gitu, Mas. Kayak buku. Oke. Iya.
Bagus itu. Jadi itu bakal sering lo temuin ya, terutama nih ya, kalau misalnya lo, Fandi, misalnya lo suka sama cewek nih, deketin terus ada macomblang ya, lo hati-hati. Malah biasanya lo yang suka jadiannya macomblang. Ya. Jadi maksud gua nggak yang tadi lo alamin, jangan lo alamin, cari aja sendiri. Ya. Coba deh, tadi gua ngomong sama astronot Indonesia namanya Selamat Bang, mendarat di bulan bersama Neil Armstrong. Oh, ini tahu nih. Maksudnya kan Neil Armstrong itu kan mendarat dengan selamat. Iya. Gitu, di bulan. Kemarin ada lawakan di grup orang-orang tua lah pasti. Selamat itu kalau lahirnya di Amerika namanya jadi congratulations. Congratulations. Udah tua banget ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Nih. Pernah cabut ya sama gak? Nanya ke siapa ya? Happily Tweety. Aduh. Gue Happily Tweety. Ada tadi nama My Purple Bee. Purple Bee. Nggak. Siapa sih? Coba lu jawab aja lah. Pernah cabut di asrama nggak? Cabut. Kalau legal sih pernah sih. Kalau ilegal. Cabut mana ada yang legal. Cabut Maksudnya aja kan pernah. meninggalkan kegiatan asrama kan. Tapi legal. Aduh ini. Dulu, Pak. Oke, benar. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Yang lain. Nah, Devandi, selain Instagram, sosmed apa yang paling mendongkrak sales? Waduh, asik banget nih pertanyaan. Ini nih dari tadi nih yang bener. Naik cabut apa enggak? Nih. Jawab Devandi. Kalau ini sih tergantung ya. Cuman kebanyakan sih aku dapatnya dari Instagram. Dapat Instagram ya? Oke. Udah Iya. jawab ya? Mungkin selain itu TikTok, tapi jarang sih. Kalau buat kebutuhan sales, biasanya ya kebutuhan pribadi aja. Ya udah. Kita nggak usah belajar keuangan aja, Fandi udah jago. Tapi gue mau kasih tahu sih Fandi, ada satu ya. Kamu umurnya berarti sekarang udah 17 ya? 16. 16. Oke. Kamu nanti umur 17, kamu kan udah bisa buka rekening. Kamu udah bisa bisnis tuh, bisa dapat duit tambahan. Nanti kamu yang belajar namanya investasi. Pernah dengar gak investasi? Pernah sih, Mas. Apa investasi yang kamu tahu? Beda menabung ya? Ya, investasi emas, saham. Oke. Bagus. Apalagi? Investasi ke diri sendiri sih. Ini ya. Itu yang ngomong ada satu orang ya. The best investment is investing in yourself. Itu benar banget. Gue ngapain ngajarin lo? Kita ngobrol yang lain aja ya. Oke. Tapi gue cuma tahu satu. Kalau lo mau belajar, boleh lo belajar investasi saham ya. Orang reksadana nanti umur 17. Nanti kita ngobrol terpisah aja, nggak usah di sini. Tapi sebagai gambaran, gue tuh nyesel banget nggak tahu tentang investasi dari sejak SMA atau kuliah. Kenapa? Kamu udah pernah dengar namanya BCA belum? Pernah? Bank BCA tahu ya? Bank BCA itu bank terbesar di Indonesia. Orang pada ngomong Freeport gitu, pada diheboh-hebohin. Padahal BCA itu 400 kali lipat lebih besar daripada Freeport. Ya. BCA itu dulu tahun 2000. Atau harga saham per lembarnya bro, 500. Sekarang berapa tuh nggak? Kira-kira lah. Sekarang jadi sekitar berapa ya, gue udah lama ya, 29 ribuan lah. 29 ribu. Ya. Coba kalau kamu taruh, misalnya gue taruh aja nih, 1 juta gitu. 29 ribu ya bener? Iya bener. Jadi berapa tuh sekarang? Ya hitung aja sendiri. Ya. Jadi belajar dari awal. Jadi setiap kamu ada duit, ya kan
Itu salah satu cara. Jadi kamu simpan duit tapi uangnya bekerja, tapi kamu jangan sama sekali sentuh ya. Kalau udah taruh, kamu bisa naruh 500.000, kamu naruhnya 1 juta, masukin aja udah ke saham-saham itu. Tiap ada duit sisa, masukin ya, sampai kamu kuliah, sampai kamu kerja, ya nggak usah dilihat nanti pas kamu udah mau nikah ya, maju kamu biasa sama calon ya kan, lihat kamu ada duit nggak nih buat biaya, kamu tunjukin aja tuh saldo, langsung tuh tap 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 jatuh. Kok jadi berhenti sih? Wah, sinyal ya. Oke, itu ya, kamu mulai belajar tuh yang namanya saham. Coba gue tahu dari dulu ya. Ya kalau uang sih nanti kamu kalau udah kerja, kamu udah bisa simpen duit, yang paling penting sisinya di awal ya, Pandi. Sisinya di awal. Jadi misalnya dapat 100 ya, kita ngomong angka persentase, dapat 100, kenapa ada nyamuk? Ya, jadi ada 20 misalnya apa 30, kamu langsung pindahin. Pindahinnya nggak boleh di yang kelihatan mata. Ya. Jadi kamu nanti akan buka rekening, kamu kan ada ATM yang buat nyari ATM ya. Nanti kamu pindahin ke rekening baru yang tidak ada link apapun. Nah, kenapa? Soalnya kalau uh, kita lihat mata pas kamu ada duit atau uang saku, berasa tenang. Kamu kalau dapat uang saku awal bulan tenang nggak hatinya? Tenang banget. Ya, tenang kan? Kalau udah akhir-akhir gitu, gimana? Ya deg-degan juga sih. Iya, kayak gitu. Mau sorry, ini ada yang lucu komen. Mau jadi pastor mas, Pandinya diajarin nabung saham untuk nikah loh. Kamu jadi pastor ya, Pandi? Enggak. Oh, ini apa sih jadi pastor, tapi bagus. Itu saham untuk Tapi ini Mas, gimana? aku punya satu kakak. Aku punya satu kakak, kan kakakku kembar. Yang satu di Kalau Vanlit, yang kembar. satu di seminari. Iya, Ah, yang satu di Vanlit, di satu seminari. manggilnya nggak ketukar tuh. Enggak sih, karena menurutku beda ya. Kalau menurut orang mirip, tapi menurutku sama sih. Menurut orang sama, tapi menurutku beda. Iya. Terus, terus lanjut. Terus kenapa? Kakaknya. Iya, yang satunya itu di seminari juga. Jadi aku nggak usah ke seminari. Nah, udah bener jawabannya, udah cukup satu lah. Yang enggak maksudnya mau semuanya juga bagus, tapi udah satu nyumbang satu keluarga udah hebat banget itu untuk uh, Katolik ya kan. Ya, ya itu aja sih. Ini ada yang mau tanya lagi nggak ya obrolan? Ya, kamu belajar saham ya. Baru rugi banget baru tahu akhir-akhir ini udah kerja simpen ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kalau misalnya di luar ini ya, di luar ada komen-komen, kita bisa ngobrol, bisa kalau mau nanya-nanya. Wah ini Mas Frans pertanyaannya, Adi lu suka nyanyi nggak? Enggak, nggak bisa nyanyi sih. Adi suka nyanyi nggak? Kalau suka duet dong sama Wibi, oke. Kapan-kapan ya, jangan-jangan. Gue pernah dibilang ya, Pandi, gue tuh suaranya saya mah cempreng banget. Kalau lu kan bagus gini suaranya. Gue tuh cempreng banget, hancur lah pokoknya. Bakal jadi bangkit jangan takdir. Takdir itu apa ya? Takdir itu kan satu yang nggak bisa lo pilih ya. Jadi cowok, jadi cewek itu kan takdir. Ini nasib ya gue rasa ya. Nggak tahu gue nasibnya apa. Ini ya. Jadi tips Mas Ibi agar kita bisa punya tabungan apa? Itu lo tanya sama Pandi aja. Pandi udah pinter banget ini. Ya, nah ini nih yang gue bilang nih, My Purple Bee. Lo bayangin My Purple Bee nama. Ya, aneh Pandi. Sekarang mana ada tawon ungu. Celup tinta pemilu gue rasa. Itu tawon. Coba, Pandi gimana caranya? Kasih tahu tuh My Purple Bee. Kalau aku sih kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu
fokus atau terasa nyimpen duit, cuman karena uangnya itu di rekening, jadi kalau ngambil uang kan kadang harus pecahan 50, kalau nggak pecahan 100. Jadi sayang aja kalau diambil 50 atau 100. Hmm. Itu udah tuh ya. Jadi kalau ngambilnya emang emang pecahannya emang cuma 50 sama 100 sih Pandi. Ya, kok ada pecahan berapa di ATM? Ada 20.000 kan ada, Mas. Tapi Hah, kayaknya ada kalau ya? di ada. Oh, ya udah, bener tuh. Ngambilnya gede-gede biar mecahnya susah ya. Salah satunya tuh tipsnya. Ya tipsnya tadi udah dikasih tahu ya. Dia nggak nyimak sih nih My Purple Bee. Tipsnya tadi apa gue mencet yang telat sih ya. Tipsnya lo sisin di awal ya. Winona silap. Ah ini main kemarin ajarin cara nabung itu ngobrol aja nanti berdua. Barang termahal apa yang pernah dibeli buat dua-duanya? Wis. Nih, Jono 031. Ini pakai angka semua ya Instagram. Halo, Pak. Pak, Oh Pak ini, Joseph ini. oh Pak Joseph ya. Halo Pak Iya, Joseph. Mas, barang termahal apa yang pernah kamu beli? Fandi. apa ya? Kok pakai uang pribadi atau uang orang tua nih? Dua-duanya lah, sama aja. Uang orang tuamu juga kalau udah dikasih kamu juga jadi uang pribadi kan. Apa ya? Kalau aku tuh punya satu pegangan. Walaupun juga kadang juga tidak terlaksana dengan baik. Aku punya pegangan, kalau misalnya beli barang itu sebisa mungkin barangnya itu bisa mengembalikan uang yang kita keluarin. Gimana? Barangnya itu bisa. Bisa mengembalikan modal kita yang keluarin buat beli barang itu. Jadi barang yang kita beli itu suatu barang yang memang berguna, memang bisa kita buat produktif gitu loh. Waduh, aduh ini mah hebat banget nih. Anak SMA punya pikiran begini. Bagus banget. Ya, ya, ya. Oh, fokusnya buat itu ya. Tapi yang selama ini paling mahal apa? Apa ya? Laptop mungkin. Ya, Laptop ya. nggak Oke. pernah beli barang mahal-mahal sih. Ya, saya juga. Jadi gue nggak usah jawab. Ya kalau kalau udah umur Pandi, biasanya paling mahal sih rumah ya. Kalau harga lainnya lebih mahal dari rumah sih agak aneh menurut gue ya. Misalnya, misalnya rumahnya harganya 200 juta tapi dia punya mobil 300 juta gitu ya menurut gue aneh. Ya, menurut gua tapi kan ntar ada yang ini tersinggung kan bisa aja kan. Ya kalau kalau sewajarnya kalau udah umur biasanya rumah sih paling mahal. Nah, ini masalah barang ini kamu eh, barang branded ya. Nanti kalau kamu udah punya duit sendiri tuh hati-hati sama setan-setan barang branded. Karena itu menurut gua ya ilusi aja sih. Jadi kadang kita membeli barang tuh yang branded atau lebih itu tuh kayak ada kepuasan lah. Nah, ini menurut gue ilusi aja. Jadi paling 3 bulan lah, sampai 6 bulan. Habis itu udah rasanya biasa aja gitu. Kita investasi mas banding saham lebih bagus mana ya? Waduh, ini Mbak Sinta, kita terpisah aja boleh. Tapi kalau mau tanya di atas 5 tahun Mbak Sinta ya. Kalau di atas 5 tahun, di atas 10 tahun sih saya masih pegang saham ya. Emas itu hanya naik baru-baru ini sampai sejutaan ya karena krisis. Tapi dia stuck sekitar 10 tahunan tuh di angka segitu-segitu aja. Jadi yang dibilang katanya emas tuh mau hedging against inflation atau terhadap inflasi itu sebenarnya udah nggak terlalu berlaku. Ya, cuma ini agak berat. Nanti aja kita japri-japri kalau cuma ini bisa lah. Oke. Mbak Sinta. Nah, ini apa yang bikin kangen PL pas pandemi gini, Van? Nih dari Mas Yono. Yang bikin kangen PL sih asrama sih, Asrama sama bener. suasana kelas, Ya, teman-teman, semuanya, pendamping juga semuanya, interaksi. kehidupan asrama.
benar. Kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan. Oke, nanti akan ada giveaway-nya itu ada panitia milih-milih ya siapa yang bagus. Apa itunya? Yang bagus pertanyaannya. Ada yang kita udah masih mandi anakmu ya bisa game bisa kenal apa yang paling sama bisa udah keluar pertanyaannya sih kacau banget udah keluar berapa buat menunjang hobi lari nanya ke gua ya ya Pak, cukup lah cukup gue juga bingung ya lah Andi hati-hati sama hobi ya itu kencang banget dah ya itu keluar duitnya kencang awalnya mungkin lari ya kan lari doang ya olahraga yang gampang kaki gue sakit ngomong sepatu lu tuh salah beli sepatu lari lagi melepuh kaos kaki lu salah beli kaos kaki duit lagi padahal cuma lari ya jadi hati-hati sama yang namanya hobi nanti kalau lo ada yang nawar-nawarin hobi ya tanya sama gue dulu aja mas kalau hobi ini gimana itu duit keluar buat bener judis lagi gue kasih saran sini boleh apa nih nggak jelas nih saham reksadana emas togel properti bitcoin mana yang the best nggak ada yang the best lah ya namanya sesuai kadang ada siklusnya masing-masing ya cuma kalau bitcoin tuh kalau dalam sektor investasi tuh maksudnya spekulasi ya properti ya biasa properti agak stuck dari tahun 2015 harganya apalagi sekarang jadi gue punya nasabah nih propertinya ada 25 lah ya ada 25 dia ngomong sama gue bantuin dong jualin aku tahu iya nih lagi pada susah cari properti ini dia punya rumah 25 ya susah juga jadi pas cairin susah nih Pandi ya kalau properti orang beli rumah gitu ya nah makanya gue kalau gue pribadi sih lebih suka saham orang yang paling kaya dari saham udah dapat banyak ya reksadana tuh sebenarnya ada macam-macam Pandi ya reksadana cuma ini topik yang berbeda lah nah, togel ya togel sih bukan investasi kita nggak masukin ya oke kita udah tinggal bentar ya Fandi senang banget bisa udah lebih lari banyak Masih berapa menit mas kita? udah mau habis sih udah tinggal 6 menit saham versus kolektor bagus mana coba lu pertanyaan kayak gini coba menurut lu mana Kalau aku sih harus seimbang ya. oh bagus banget Maksudnya kalau bisa seimbang dalam artian kalau misal kita saham kita berarti kan saham itu kita maksudnya menyimpan di yang itu bisa berkembang. Kalau kolektor kan mengembangkan ini ya, mengembangkan iman kita dan asik juga pahala kita. asik bagus banget kalau lo bisa seimbang dua-duanya ini sih cuma nanti kalau duit lo makin banyak di saham kolektornya sama gitu udah bagus banget ya. Ini pertanyaan Prabowo Yakti ini kayaknya sekitar angkatan mungkin angkatan 3 atau angkatan 2 ya Prabowo Yakti waduh pertanyaannya kenapa berat-berat ya Mas Bibi gambaran umum atau sistem kerja di investasi apa sih Natali Sekar investasi itu intinya bukan menabung kamu harus taruh di banyak aset ya aset alokasinya terus yang sesuai dengan profilnya ya ada orang nih taruh di saham baru taruh nilainya turun 10% nggak bisa tidur ya nggak cocok berarti profilnya ya ini kita bisa terpisah juga bisa tanya sama teman-teman WhatsApp ke gue juga bisa ntar kita ngobrol gitu ya waduh ini banyak ini tolong dicatetin ya Mas Bowo nih pertanyaannya mutu banget loh ini orangnya pasti
sangat berdedikasi tinggi nih. Pernah nggak sih ortu ngajakin adik membahas mengenai keuangan keluarga? Tuh, Pandi. Ini pertanyaan buat aku ya? Iya, dia ngomong adik. Yang Oh mungkin iya. dia ngomong adik. Gue adik. Kalau ini ya, kalau mamah itu sering banget ngomongin kayak kita lagi kayak gini, kita lagi kayak gini. Jadi ya sebisa mungkin kooperatif lah kita. Saya sebagai anak, ke orang tua juga. Ya. Oke. Tanya lagi ya. Kita masih ada sisa waktu sekitar berapa menit ya? 4 menit ya. Wah, ini jangan dibahas. Wih, gila. Gimana cara menahan impulsif buying untuk sesuatu yang benar-benar kita suka? Pertanyaannya bermutu banget. Ya, Rizka. Tan berapa ini? Oke. Ini Fandi, ini impulsif buying ya. Impulsif buying tuh, ini musuhnya semua orang nih. Ini ada satu tips ya. Gua tidak pernah membeli barang diskon. Ini tips ini gue dapatkan sekitar, kecuali barang itu bener-bener diskon beneran. Diskon 10% dan sangat bagus atau branded. Kenapa? Karena menurut gue, pertama lo lihat barang nih ya. Lihat barang, jangan langsung beli. Jangan langsung beli, pulang. Pulang, masih mikirin nggak nih Fandi? Kalau masih mikirin, oke, diemin. Hari kedua, hari ketiga, masih mikirin nggak tuh barang? Kalau masih mikirin itu barang, lo beli. 3 hari, lo kasih waktu. Ya, itu tadi siapa, Gea. Jadi kalau lihat itu barang, jangan langsung beli. Pikirin dulu, pegang, coba, lihat apa segala macam, lihat, review, baru beli. Ya, setelah 3 hari lo masih mikirin. Tapi biasanya orang lupa. Itu namanya impulsive buying. Dia lagi lihat, wah kayak bagus nih diskon warnanya. Tapi kok warnanya orange ya? Gue nggak suka orange. Nah, lo suka warna apa, Fandi? Misalnya. Hitam, putih, Waduh, sayangnya ya. warna-warna dasar. Ya, kalau lo perhatiin, semua diskon jarang di warna hitam dan putih. Perhatiin aja, karena warna itu yang paling itu. Ya, jadi jangan beli barang diskon. Beli barang mahal boleh, tapi pikirin 3 hari. Oke, itu oke, kita closing dulu aja ya, Pandi. Udah tinggal sedikit waktunya. Thank you yang udah join. Sekali lagi, Pandi, lo beruntung ya bisa berada di sini ya. Kira-kira menurutmu gimana obrolan kita? Oke nggak? Pertama sih senang banget ya Mas bisa diundang dan excited juga buat ngikutin ini. Kalau next mungkin diundang lagi sih senang banget sih. Aduh, gue senang banget denger kayak begini nih. Ya, jadi apa yang kita sharingin, apa yang kita perjuangkan selama ini buat ngerangkul kalian tuh kayaknya oke. Jadi pasti ya, pasti nanti kita akan topiknya ngobrol-ngobrol gini aja biasa. Nanti kita pilih mungkin mau kelas 3 kali ya. Nanti gue mau ngomong sama si siapa, Galvin namanya. Ya, kita ngobrol aja santai ya. Oke, makasih banyak ya semuanya yang udah mau join ya. Fandi, sekali lagi Fandi, kamu sangat beruntung karena ada namanya Hipa Fali ya. Presidennya namanya Pak Yakobus Wirawan. Ya, kamu punya mentor banyak di situ. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Semoga dalam keadaan sehat. Kamu semakin maju, gue udah yakin. Sekitar 10-15 tahun lagi udah pasti kelihatan kaya lah. Kamu kaya. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Dari nyimpen duit aja udah bisa. Itu aja. Makasih semuanya udah mau join. Sorry namanya kita masih amatiran ya. Nah, kalau ada yang salah-salah. Terus omongannya juga ada yang ngaco-ngaco ya Pandi ya. Yang suka agak ngaco. Namanya juga manusia. Itu aja, mari kita tutup ya Pandi. Dengan tanda kemenangan Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini Mas, untuk yang pemenang giveaway tadi gimana nih? Oh ya, nama nanti ya kita umumin. Udah habis nih.